Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita memulai ceritanya. Pendakian kali ini merupakan pendakian kedua saya dan merupakan pendakian teramai dan tak terlupakan. Sebenarnya sih, semuanya tak terlupakan, tetapi ada kisah di dalam pendakian ini yang membuat saya meneteskan air mata kembali. Bukan karena kelelahan seperti pendakian pertama saya kemarin, tetapi ada hal lain yang terjadi di sini. Kali ini pendakian beranggotakan 11 orang. 6 cowok dan 5 cewek. Saya sebutkan nama-namanya ya. Bang Dio, Bang Arnold, Bang Daus, Bang Age, Ari, Bleh, Juli, Uus, Mona, Ma Ika, dan saya. Bang Dio, Bang Arnold, Juli, dan Uus adalah teman sejurusan saya. Mona adalah temannya Uus. Ari, Bleh, Bang Daus adalah teman kosan Bang Dio dan Bang Arnold. Emak Ika, temannya Bang Dio dan Bang Arnold. Lalu Bang Age adalah temannya Bang Arnold. Seperti biasa, kami kecuali Bang Age berangkat dari kampus Universitas Sriwijaya Indralaya hari Kamis sore menggunakan bis Melati Indah. Sedangkan Bang Age menunggu di Lahat karena memang rumah beliau di Lahat. Di luar dugaan, sesampainya kami di base camp, Ayah Anton, kondisi base camp sudah sangat penuh dengan pendaki-pendaki lain. Jadi, kami memutuskan untuk menumpang tidur di masjid yang berada tepat di depan pabrik teh, dan ternyata di teras masjid pun sudah ramai dengan para pendaki lain. Kami harus berbagi space dengan pendaki-pendaki lainnya. Bayangkan saja, di sini saya tidur terlentang pun sangat sulit. Dan Bleh sampai tidur di bawah beduk masjid. Kaos yang dikenakan Bleh pun sobek terkena beduk karena pada pagi harinya dia buru-buru bangun. Soalnya ada orang yang mau mukul beduk untuk azan subuh. Pada pagi harinya juga saya baru ketemu dengan Bang Age karena waktu di bis saya duduk di depan sedangkan Bang Age di belakang. Waktu tidur pun tidak terlalu jelas lagi. Karena rombongan mana bukan ya? Seperti biasa, kami menunggu truk untuk ke kampung. Sampai menunggu truk, kami sempat foto bersama Ayah Anton dalam formasi lengkap. Semuanya berjalan seperti biasa. Kami sampai di kampung, sarapan lebih dulu, dan setelah itu langsung naik. Seperti biasa, tantangan terbesar Yuli adalah trek dari titik awal pendakian menuju pintu rimba. Pendakian ini pun merupakan pendakian kedua saya, Yuli dan Uus, sedangkan yang perdana adalah Mona. Kalau Bleh hanya perdana ke Gunung Dempo saja. Bleh pernah mendaki Gunung Kaba atau Bengkulu sebelumnya. Saya bergantian membawa tas bersama Yuli. Uus bergantian dengan Mona. Lalu Ari bergantian dengan Bleh. Perjalanan kali ini sangatlah seru karena anggotanya yang ramai dan selama perjalanan pun banyak pendaki-pendaki lain. Tentu saja banyak hal-hal lucu dari setiap anggota ini yang membuat kaki kami tetap semangat melangkah. Estimasi kami setidaknya waktu maghrib sudah berada di top Dempo karena perjalanan malam memang tidak akan pernah efektif. Selain minim pencahayaannya dan tentu saja cuaca yang akan sangat dingin, serta kondisi badan yang sudah lelah. Tetapi, kejadian yang menguras tenaga fisik dan mental menimpa kami menjelang maghrib. Lokasi kami masih berada di Cadas, atau di atas Kuncen sedikit, padahal sudah tidak jauh lagi dari top Dempo. Ternyata, fisik Uus dan Yuli sangat terkuras di pendakian ini. Mungkin memang kelelahan, kekenyangan, atau terlalu asik tertawa selama pendakian tadi. Karena memang selama pendakian ada-ada saja cerita yang membuat kami tertawa, dan logistik pun kami membungkus lauk masakan Mbak Tina. Jadi, yang makannya pada lahap semua. Sebelum kejadian, Uus memang mengeluh
kepada saya dan Yuli kalau dia sudah kelelahan. Posisi berjalan kami ini kalau tidak salah dari depan ke belakang ada Bleh, Ari, Mona, Bang Dio, Bang Daus, Mak Ika, Bang Age, Uus, saya, Uli, dan Bang Arnold. Memang agak ada jarak antara Uus dan Bang Age, jadi siapa lagi tempat keluh kesah Uus kalau bukan saya dan Yuli. Kami juga merupakan teman akrab di kampus. Kira-kira beginilah percakapan kami sebelum kejadian. Say, aku udah capek, istirahat dulu sih, saya dan Yuli. Iya Say, sama, capek juga, ayolah istirahat dulu. Saya, Bang, kami istirahat dulu ya, sambil agak teriak biar yang di depan dengar. Bang Dio, tanggung deh, bentar lagi, top ini, 5 menit Agi nyampe. Nanti bisa langsung istirahat di top aja. Percayalah Bang Dio ini sering PHP di gunung. Yang katanya 5 menit bisa jadi lebih dari itu. Say, kata abang tanggung nah, jalan sedikit lagi aja ya. Pelan-pelan aja, aku sama Yuli juga capek banget kok. Jadi pelan-pelan aja ya, ujar saya. Suara azan maghrib pun terdengar dari kampung. Saya tidak pernah tahu kalau suara azan dari kampung akan sejelas ini terdengar di Cadas. Uus mempercepat langkahnya sampai saya dan Yuli tidak terkejar lagi. Dan belumlah suara azan selesai, tiba-tiba Uus ambruk. Kami semua kaget dan semua abang-abang berlarian mendekati Uus. Lalu Mona pun hiporingan, jadilah fokus kami terpecah. Bang Dio dan Bleh mengurusi Mona, Bang Age, Bang Daus, Emak Ika, Ari, dan Bang Arnold mengurus Uus. Tinggallah saya dan Yuli yang berada agak bawah dari mereka tetapi masih dalam jangkauan mata kami. Saya dan Yuli kebingungan serta panik melihat Uus. Menolongnya pun bingung mau diapakan. Kami cuma membantu bongkar tas kalau ada sesuatu yang diperlukan. Uus tetap mengamuk seperti tidak sadarkan diri. Di sini kelihatan sekali semuanya sedikit kewalahan menangani Uus. Saya dan Yuli duduk di bebatuan. Tempat duduk saya agak lebih tinggi dibandingkan tempat duduk Yuli. Tetapi kami masih bersebelahan. Mata saya tetap fokus mengawasi mereka dan tetap siaga jika dimintai pertolongan. Sampai saya lupa mengawasi Yuli yang berada di samping saya sendiri. Lalu saya melihat Yuli, bukannya melihat Uus. Yuli malah memandang kosong ke arah depan. Saya panggil dia, Yul. Tidak ada sahutan. Saya panggil lagi. Sambil mencolek lengannya, dia tetap tidak menggubris. Pikiran saya kacau. Saya berdiri dan memegang kedua bahunya sambil membentaknya. Yuli! Akhirnya, dia melihat saya. Dan herannya, dia tiba-tiba nangis sambil memanggil nama saya. Ada hal lain yang dia katakan, tetapi saya tidak terlalu mendengar karena suara tangisan itu. Saya panik. Karena yang lainnya masih sibuk mengurus Uus, sedangkan di bawah ini saya hanya ada saya dan Yuli. Saya langsung teriak sejadi-jadinya, Abang, Yuli! Semuanya melihat ke arah kami. Seketika Bang Arnold langsung turun dan disusul oleh Ari. Di sini pikiran saya tambah kacau. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mona seperti itu, Uus masih mengamuk, dan seolah ada orang lain di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, sekarang Yuli. Yuli tetap menangis dan sekali-kali berbicara tetapi tidak tahu apa yang dia bicarakan. Berbagai ayat Al-Quran dibacakan di telinga Yuli dan Uus. Ari pun bolak-balik dari Uus ke Yuli untuk membacakan berbagai ayat tersebut. Karena memang di antara kami sepertinya Ari yang pertama kalinya saya ditampar sama orang. Orang tua saya pun tidak pernah begini ke saya. Saya mau marah, tetapi gimana juga? Kan Bang Age juga tidak tahu. Bang Age khawatir kalau saya juga terkena hipo. Dan jika tidak ketahuan, maka mungkin akan berakibat fatal malam itu. Bukannya rasa pegal dan capek hilang karena sudah tidur, tetapi badan malah tambah terasa pegal-pegal akibat posisi tidur yang tidak normal. Apalagi saya yang tidur paling pinggir ini merasa ada kepala orang di samping badan dan kaki saya yang posisinya berada di luar tenda.
Pastilah ini kepala abang-abang yang tidurnya tidak bertenda dan hanya beralaskan matras aja. Sebenarnya kasihan, tetapi mau bagaimana lagi? Di dalam tenda sudah tidak cukup untuk menampung orang lagi. Saya salut sekali dengan mereka. Paginya semua berjalan seperti normal. Yang bikin kaget adalah kondisi top Dempo yang sangat berantakan sekali. Barang-barang berserakan di mana-mana. Sampai sepatu yang dipakai Yuli pun tidak tahu berada di mana. Setelah beres-beres ala kadarnya dan sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke puncak kawah. Seperti biasalah, rutinitas kalau bisa harus sampai puncak. Alhamdulillah, sekali kami mendapatkan kawah berwarna toska. Dalam perjalanan menuju puncak ini, terlihat sekali Emak Ika sangat kelelahan, tetapi dia tidak bilang apa-apa. Pada pendakian inilah kami memanggilnya dengan sebutan Emak, karena beliau selalu siap siaga mengurusi kami layaknya seorang ibu. Bang Arnold dan Bang Age menyusul ke puncak karena ketika kami naik ke puncak, mereka masih ingin tidur dulu. Kami foto-foto dan bercanda tentang kejadian semalam. Kejadian di dalam tenda pun sempat dibahas. Mungkin Bang Age menampar saya dan khawatir karena badan saya menggigil. Saya akui memang badan saya menggigil, tapi saya rasa semuanya juga menggigil karena kalau tidak salah di bagian kaki saya ada kakinya Mona yang juga terasa menggigil. Setelah turun dari puncak, kami makan dan langsung beres-beres untuk turun. Dalam perjalanan turun, saya kekurangan tenaga. Saya tidak banyak makan karena lauknya pedas semua, saya tidak tahan. Alhasil, setelah pintu rimba saya paling belakang sampai ke balai. Saya lupa siapa yang menemani saya saat itu. Di dalam perjalanan turun, ini juga Bang Age kehilangan uang 100.000 ketika dia mengganti celana di sekitaran pintu rimba. Sepertinya sih karma karena menampar saya. Sungguh beruntung sekali pendaki yang menemukannya. Atau uang itu tidak pernah ditemukan oleh pendaki lain karena posisinya agak menjorok ke dalam hutan. Setelah sampai di balai, kami makan kembali dan bersih-bersih. Sambil ganti baju, malam itu kami belum turun ke base camp Ayah Anton. Kami masih menginap semalaman di balai. Malam itu terasa hangat sekali. Saya, Yuli, Uus, Ari, Bleh, dan Muna bercerita-cerita dan bercanda karena kami memang seumuran. Tetapi Mona hanya bergabung sebentar karena dia melanjutkan istirahatnya kembali. Besoknya kami baru turun ke pabrik teh dengan menggunakan truk. Kami memesan bis malam. Jadilah banyak waktu yang tersisa di base camp Ayah Anton ini. Seingat saya, sebelum asar kami sudah sampai di base camp Ayah Anton. Sorenya kami makan model kriuk keliling yang terkenal di sana. Dan malamnya makan nasi di warung samping pabrik teh. Karena memang kami tidak membawa logistik kecuali nasi dan minuman. Bis pun datang. Tidak ada lagi kenikmatan selain tidur di bis setelah turun mendaki. Perjalanan yang hampir 8 jam pun tidak akan terasa. Tibalah kami di Indralaya sekitar jam 4 subuh. Dan langsung menuju kosan Bang Arnold yang berada di ujung lorong. Subuh-subuh kami berjalan menyusuri lorong dan ketika sampai kosan kami langsung tidur kembali. Paginya saya diantar oleh Bang Dio dan Yuli diantar Calok menuju kosan kami. Istirahat pun berlanjut sesampai di kosan masing-masing. Malamnya saya main ke kosan Yuli. Di sini Yuli bercerita dengan adik-adik kosan lainnya. Kalau saya menangis ketika memegang Yuli di Gunung Dempo kemarin. Sialan, Yuli bahagia sekali menceritakan saya menangis. Yuli bilang dia tidak pernah menyangka kalau saya akan menangis seperti itu. Pikir saja sendiri siapa yang tidak nangis melihat kondisi teman-temannya seperti itu saat berada di gunung. Kalian pasti sudah tahu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di gunung kan? Khususnya di Gunung Dempo ini, sebelum mendaki saya selalu diingatkan oleh Bang Dio untuk tidak melakukan hal-hal tambahan di luar tulisan yang berada di pintu rimba. Pertama, jangan sekali-sekali teriak memanggil rombongan dengan menyebut namanya. Jika terpisah,
jarak beberapa meter dan ingin memastikan keberadaan teman kita. Teriak saja dengan "hu" kedua. Sebisa mungkin hindari untuk membuka tenda. Jika memang tidak terpaksa, karena cerita mistis penduduk sekitar menyebutnya bahwa shelter adalah lokasi kampung ketiga yang hilang dan penghuninya bukan manusia. Ketiga, saya yakin berlaku juga untuk gunung-gunung lain ataupun tempat-tempat lain. Jangan pernah berkata kasar, kotor, makian, keluhan, dan ataupun berpikiran negatif. Alhamdulillah, saya sudah 5 kali mendaki Gunung Dempo dan hanya mengalami satu kejadian mistis saja yang dialami oleh diri saya sendiri, yaitu ketika pendakian ketiga saya ini.